Assalamualaikum, kali ini bahas kampas rem lagi ya. Ini motornya Genio ya, Honda Genio 2020. Jadi terakhir itu saya review si Brio, udah sampai rata kemarin. Ini saya gerinda lagi buat darurat karena belum nemu merek Indopart. Jadi dipakai dulu 2 hari. Saya pilihnya Indopart atau Aspira ya. Sebelumnya ini pakai bawaan motor, kemudian sekali lagi ganti kampas ori, mulai sedikit sekali kemakan sedikit sekali, tapi rata. Akhirnya ganti Brio karena waktu itu saya nggak nemu biasa di Kalimantan Barat ya Pontianak, jadi belum nemu kampas rem buat Genio yang Aspira atau Federal. Waktu itu saya kebetulan nggak nemu, jadi pakai ori lagi sekali, jadi 2 kali pakai kampas ori. Ada sedikit kemakan tapi rata posisinya. Begitu ganti Brio ini kemakannya nggak rata tapi tipis sekali ya makannya. Ini kita lihat kelihatannya, nah nggak ada jeglong ya, pakai kuku juga digesek. Ini kelihatan kalau jeglong ya, pasti kan tangan saya kelihatan naik turunnya. Sampai ke sini juga relatif masih rata dan bagus. Nah itu pakai kampas yang ori 2 kali, kemudian pakai Brio sekali. Sekarang saya pakai kampas favorit saya yang selalu saya pakai di motor yang lain ya, Supra, NSR, CBR dan lain-lain, itu saya gantinya pakai ini ya. Hampir nggak makan piringan ini, 2 merek ini ya, Aspira sama Indopart. Kelihatan ya, ini ada QC-nya garis hijau, sini kuning. Kampasnya terang kalau Indopart, kalau Aspira kampasnya cenderung lebih gelap. Ini copotan dari KLX kemarin ya, masih lumayan bagus dicopot. Kebetulan yang kampas ini makannya kurang rata, langsung kita ganti baru biar piringannya nggak ini ya, jadi nggak rata juga. Saya nggak suka kalau piringan nggak rata kayak gini, jadi saya belikan yang favorit. Kalau yang ori itu kadang masih agak makan ke piringan. Untuk yang kalipernya udah Tokicho, kampas rem ori K59 ini lumayan tidak makan piringan, tidak makan ya, kalaupun makan sedikit. Tapi saya lebih yakin ke ini sih, karena yang asli itu cenderung lebih terlalu ngejut remnya atau terlalu pakem ya. Jadi terlalu pakem tuh kalau buat harian berbahaya, bisa membuat si user terjatuh saat panic braking ya, rem ngejut lah, rem mendadak istilahnya. Jadi makanya kita lebih prefer pakai ke Indopart untuk motor-motor yang dipakai buat sehari-hari lah ya, buat mak-mak, bapak atau anak sekolah yang bukan buat racing ya, cukup pakai ini. Saya lebih prefer ketimbang ori. Jadi ada pengalaman itu, keluarga saya juga jatuh gara-gara masih pakai yang ori, kampasnya itu terlalu ngejut emang untuk yang ini ya, yang udah pokoknya yang rem baru nih kampasnya lebih pakem sih Honda ya, bahkan relatif terlalu pakem menurut saya. Bahaya kalau terutama saat hujan dan jalanan licin ya, bisa jadi korban. Jadi kalau Indopart sama Aspira, si Aspira di emboss seperti ini logonya. Saya nggak lihat QC-nya, ini memang bekas sih, tapi harusnya masih ada kalau memang ada cat seperti ini ya. Indopart ada, tapi Indopart ini lebih cepat habis, selain karena kalau digesek kuku gini rasanya, nah kelihatannya lebih lembut Indopart sedikit daripada Aspira yang relatif lebih keras, dan dia kalau kena sesuatu yang padat tuh langsung pecah seperti ini. Beda sama pecahan kalau Indopart, cuma ini masih baru ya. Nah yang kita bandingkan nih adalah platnya. Kerasa ya tebalan plat yang ini ya, plat yang nggak fokus. Tebalan yang plat Indopart, kalau yang Aspira lebih tipis platnya, tapi kampasnya itu lebih tebal yang Aspira daripada yang Indopart. Kelihatan ya, semoga kelihatan jelas nih. Kita ambil satu lagi, bandingin. Jelas ya bahwa si kampas Aspira ini lebih tebal si kampasnya ya, bukan plat besi. Kalau plat besi tebalan Indopart. Kelihatannya, semoga di kamera kelihatan sama. Soalnya nih kalau dilihat langsung jelas besinya tebalan Indopart, kampasnya tebalan yang Aspira. Tapi dua-duanya sama-sama favorit saya sih. Hampir nggak makan piringan nih, asal kita rajin. Kalau jalanan berpasir atau berlumpur nih cepat disiram, dibersihin.
jangan dibiarkan nempel di sini terus kita pakai motornya lalu kita ngerem. Nih lihat tangan saya nggak terlalu parah kotornya, karena piringan kalau habis kena jalanan berpasir, debunya kuat atau berlumpur, segera kita siram. Pas nyampe cepat kita siram, bersihin biar piringan nggak kegerus ya. Kayak ini nih masih bagus ya. Ini udah 70.000 kilo ya, kita lihat odometernya. Nah 70.000 lebih nih, masih oke ya motornya. Jadi seperti itu, bukan soal sayang piringannya. Kalau terlalu pakem juga berbahaya, malah saat panic braking atau rem mendadak ya. Udah ada beberapa keluarga saya yang jatuh tuh, emak-emak terutama. Jadi kehilangan keseimbangan, ngerem mendadak, kehilangan keseimbangan, jatuh. Iya, bukan saya menyalahkan remnya, memang habitnya ya, atau memang kita kan, kecuali kita pakainya di sirkuit atau memang buat track atau track day ya, kita perlu pakai upgrade lah piringan yang lebih pakem. Terus ini kampas rem harus yang bisa buat hard braking atau led braking ya, di ujung tikungan. Tapi kalau buat daily saya pikir ini yang paling tepat menurut saya pribadi ya, ini opini pribadi ya, Aspira atau Indopart nih. Dan saya pilih yang made in Indonesia ya, bukan made in China. Lebih empuk dan relatif hampir tidak makan piringan. Kalau yang ori aja nih, apalagi yang ini ya, Brio ya, makan halus nih, nggak rata makannya seperti ini ya. Kalau yang ori dikit makan, begitu 2 kali ganti kerasa agak kemakan. Tapi ini relatif lebih bagus sih yang ini ya, buat K59 generasi awalnya tuh K59 kalau nggak salah, yang ininya ya. Nih kita lihat dibungkus aja lah. Nah kan, kalau kita mau kampas rem Genio tuh biasanya dikasih ini nih, All New Vario 125, Vario 150 K59. Nah ini yang model kampasnya kayak begini nih. Yang ini nih Indopart. Jadi ini kampas orinya pun tidak terlalu makan piringan ya. Seperti itu sih pengalaman dari saya. Oke.